Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di Podcast Edukasi Administrasi Publik. Perkenalkan, aku Alrido Akmal Adi Surya, mahasiswa program studi PPKN Angkatan 2024 yang akan menjadi host dan menemani teman-teman dalam diskusi kali ini. Podcast ini merupakan bagian daripada tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang dimana diampu oleh Ibu dosen Dr. Triwahyuningsih M.Hum. Nah, kami dari tim kelompok 11 akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu reformasi birokrasi dan nilai dasar administrasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku juga ingin mengajak teman-teman membayangkan sebuah situasi. Tentu saja, aku tidak akan membahas topik ini sendirian. Sudah hadir bersama kita dua narasumber yang akan berdiskusi dan berbagi pandangan mengenai reformasi birokrasi dan nilai dasar administrasi. Halo Mas Nurmuji, apa kabar? Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Podcast? Halo Mas Alrido, halo Sobat Podcast. Perkenalkan, saya Nurmuji, mahasiswa program studi PPKN WAD Angkatan 2024. Alhamdulillah, kabarku baik. Senang sekali bisa bergabung dalam podcast ini. Semoga diskusi kita hari ini dapat menambah wawasan teman-teman mengenai pentingnya reformasi, birokrasi, dan nilai-nilai dasar administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Baik, terima kasih Mas Nurmuji. Selanjutnya kita sapa narasumber yang kedua, yaitu Mas Amirul. Halo Mas Amirul, bagaimana kabarnya? Halo Mas Rito dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Amrul Takin, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2024. Alhamdulillah, senang sekali bisa ikut berdiskusi pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita bahas nanti dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya reformasi birokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Baik, terima kasih Mas Nurmuji dan Mas Amirul. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan kita tentang reformasi birokrasi dan nilai dasar administrasi. Selamat mendengarkan. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Mas Nurmuji, sebenarnya apa yang dimaksud dengan reformasi birokrasi? Terima kasih Mas Alrido. Secara sederhana, reformasi birokrasi adalah proses perubahan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan agar menjadi lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi birokrasi bukan hanya soal mengubah struktur organisasi atau mengganti pejabat. Yang jauh lebih penting adalah mengubah pola pikir, budaya kerja, dan cara aparatur negara dalam melayani masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan birokrasi yang profesional, bersih dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, secara mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Berarti reformasi birokrasi itu menyangkut perubahan secara menyeluruh, ya seperti itu Mas. Bukan hanya perubahan aturan? Betul sekali. Kalau hanya aturan yang berubah, tetapi pola pikir pegawainya masih sama, maka pelayanan kepada masyarakat juga tidak akan banyak berubah. Oke, siap. Yo. Ya baik, kemudian Mas Amirul, menurut Anda nih, mengapa reformasi birokrasi ini rasa-rasanya sangat penting di era saat ini? Seperti itu Mas. Oke. Ya karena masyarakat saat ini semakin kritis. Nah, dulu masyarakat mungkin menerima apa adanya ketika pelayanan lambat. Namun sekarang kondisinya berbeda. Nah, masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, dan dapat diakses kapan saja. Nah, selain itu perkembangan teknologi juga menuntut pemerintah untuk beradaptasi. Banyak kali ini sudah dilakukan secara digital, teman-teman. Nah, sehingga prosesnya menjadi lebih praktis. Nah, ada contohnya teman-teman, yaitu pembayaran pajak, pendaftaran BPJS, pembuatan paspor, hingga pelayanan administrasi. Nah, ini sudah bisa dilakukan secara daring, teman-teman. Nah, apapun itu, dengan adanya digitalisasi tersebut, pelayanan menjadi lebih efisien sekaligus mengurangi pelayanan terjadinya penyimpangan. Baik Mas Amirul, jadi apakah reformasi birokrasi ini juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah seperti itu?
Oh, betul sekali. Ketika masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, mereka akan lebih percaya kepada pemerintah. Sebaliknya, apabila pelayanan buruk, maka kepercayaan publik juga akan menurun gitu Mas Yuto. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya ya teman-teman, yaitu nilai dasar administrasi. Mas Normoji, apa yang dimaksud dengan nilai dasar administrasi? Jadi nilai dasar administrasi adalah seperangkat prinsip yang menjadi pedoman bagi aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai ini bukan hanya teori, tetapi harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari agar pelayanan publik benar-benar berkualitas. Beberapa nilai dasar administrasi antara lain yaitu yang pertama, integritas, yaitu bersikap jujur, konsisten, dan menjunjung tinggi etika. Dan yang kedua, profesionalisme, yaitu bekerja sesuai kompetensi dan terus meningkatkan kemampuan. Dan yang ketiga, akuntabilitas, yaitu setiap keputusan dan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, transparansi, yaitu memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Nah, kalau boleh disederhanakan saja nih, nilai administrasi seperti kompas yang mengarahkan bagaimana aparatur negara seharusnya bekerja, seperti itu, Mas? Benar sekali. Oke, selanjutnya Mas Amirul nih, bagaimana hubungan reformasi birokrasi dengan nilai-nilai dasar administrasi tersebut? Ya, hubungannya sangat erat Mas Yuto. Nah, jadi ini reformasi birokrasi hanya akan berhasil jika seluruh aparatur penerapan nilai dasar administrasi. Misalnya, pemerintah membangun aplikasi pelayanan yang sangat canggih. Namun, apabila pegawainya tidak jujur, kurang bijak atau kurang disiplin, itu tidak bertanggung jawab, maka pelayanan tetap akan mengalami masalah. Nah, sebaliknya, jika aparatur memiliki integritas, profesionalisme serta orientasi pelayanan, maka teknologi yang ada akan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, jadi reformasi birokrasi ini membutuhkan perubahan sistem sekaligus perubahan karakter aparatur. Oke, baik, terima kasih Mas Amirul. Agar lebih mudah dipahami aja nih, bisa diberikan contoh penerapannya? Tentu, misalnya pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi digital. Sekarang masyarakat dapat mengurus KTP, kartu keluarga, atau akta kelahiran tanpa harus datang berkali-kali ke kantor dinas. Hal tersebut menunjukkan adanya reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi. Di sisi lain, petugas tetap harus bersikap ramah, jujur, dan bertanggung jawab agar pelayanan benar-benar memuaskan. Contoh lainnya adalah keterbukaan informasi publik. Nah, saat ini banyak instansi pemerintah mempublikasikan anggaran, laporan keuangan, serta program kerja melalui website resmi. Nah, dengan demikian masyarakat ini dapat mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan. Nah, ini merupakan bentuk nyata penerapan nilai transparansi dan akuntabilitas. Jadi walaupun banyak kemajuan, tentu reformasi birokrasi masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut kalian, apa tantangan terbesarnya? Menurut saya, tantangan terbesar adalah resistensi terhadap perubahan. Masih ada aparatur yang merasa nyaman dengan cara kerja lama sehingga kurang siap menerima perubahan. Padahal perkembangan zaman menuntut pelayanan yang semakin cepat. Selain itu, kualitas sumber daya manusia ini juga menjadi tantangan. Teknologi berkembang sangat pesat sehingga aparatur ini harus terus belajar agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah, ini tidak kalah penting adalah penjaga integritas agar pelayanan benar-benar bebas dari praktik yang dimana penyalahgunaan wewenang. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast nih teman-teman. Dari diskusi hari ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya reformasi birokrasi merupakan suatu upaya pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi terhadap pelayanan masyarakat. Namun keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya bergantung pada perubahan sistem dan teknologi, tapi juga sangat dipengaruhi oleh penerapan nilai-nilai dasar administrasi seperti integritas, profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan orientasi pelayanan. Sebagai mahasiswa PPKN, kita juga memiliki peran penting untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik. Salah satunya dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta ikut mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan sesuai prinsip-prinsip good governance. Terima kasih kepada dua narasumber kita, Mas Nurmuji dan Mas Amirul, atas diskusi yang sangat menarik. Terima kasih Mas Alrido, semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih juga, semoga kita semua dapat menjadi generasi yang mendukung birokrasi Indonesia yang semakin profesional dan melayani masyarakat. Saya Alrido bersama Mas Nurmuji dan Mas Amirul pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan podcast edukasi administrasi publik. Sampai jumpa pada episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.